Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurulfia Zahra dengan NIM 2201692 dari kelas 4C Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran coding untuk sekolah dasar yang diampu oleh Ibu Litia Venika STMT. Nah, di media pembelajaran yang saya buat ini berbasis Scratch untuk materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKM fase C kelas 5 dan 6. Materinya itu peran Indonesia di ASEAN. Nah, di sini saya akan menunjukkan terlebih dahulu bagaimana menggunakan media pembelajaran yang saya buat. Saya membuat media pembelajaran yang bernama Ceria atau Cerdas Mengeksplorasi Peran Indonesia di ASEAN. Oke, yang pertama kita klik dulu benderanya. Lalu kita pencet start. Ini ada pertanyaan dari gurunya, bisa kita isi. Gurunya akan memberikan instruksi dan jika sudah kita klik next dan akan langsung ke tampilan menu. Di sini ada materi, game, dan juga kuis. Nah, yang pertama kita klik adalah materi. Sini langsung berubah menjadi PowerPoint yang berisi materi tentang ASEAN. Ya, di sini ada berdirinya ASEAN, di next ada peta negara ASEAN, ada awal mula bergabung Indonesia dan ASEAN, dan lainnya. Nah, jika kita mau mundur ke slide sebelumnya, kita tinggal klik ke selesai. Lanjut, jika sudah di halaman terakhir ini, akan ada tombol yang berbentuk seperti rumah atau home. Kita klik dan kita akan kembali lagi ke menu. Di sini, gurunya juga akan memberikan instruksi selanjutnya untuk kita bermain game. Oke, setelah instruksinya selesai, kita bisa klik menu game dan akan langsung muncul maze game atau game labirin gitu ya. Dimana kita harus mengumpulkan koin-koin ini untuk selanjutnya kita berjalan menuju garis finish di bendera ASEAN. Coba ya. Tantangan dari game labirin ini adalah kita tidak boleh menyentuh garis labirinnya gitu ya. Karena jika kita menyentuh di garis labirinnya, maka kita akan kembali lagi ke posisi awal di sini, seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati saat bermain game ini. Dia tidak mengulang ke posisi awal. Oke, jika kita berhasil mengumpulkan koinnya, maka skor di sini akan berubah sebanyak jumlah koin yang kita kumpulkan. Karena saya tadi baru mengambil 2, maka skor saya di sini masih 2. Nah, ini kalau udah kita bisa langsung ke sudah sampai di garis finish, sudah sampai di bendera ASEAN. Nah, kita bisa klik tombol home untuk kembali lagi ke tampilan menu. Di sini ada pertanyaan lagi dari gurunya. Kita jawab. Lalu akan ada instruksi juga dari gurunya untuk mengerjakan soal kuis. Oke, kita klik kuisnya. Nah, ini akan langsung berganti ke slide pertanyaan pilihan ganda yang sudah saya siapkan gitu ya. Di sini juga ada nilai jawabannya gitu ya, di mana jika kita menjawab benar, maka nilainya akan bertambah 20, dan jika menjawab salah, maka nilainya akan berkurang 5. Ini contoh nomor 1, ini skornya adalah 20. Nah, jika nomor 2 ini saya menjawab salah, maka skornya berkurang 5. Seperti itu. Jawaban salah, nah ini akan berkurang lagi gitu. Maka skor akhirnya adalah 90 seperti itu. Dan di sini juga ada tombol home yang jika kita klik, maka kita akan kembali lagi ke tampilan awal dari media pembelajaran ini. Seperti itu cara menggunakan media pembelajaran Ceria. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat media pembelajaran ini. Yang pertama-tama kita harus menyiapkan backdrop yang akan digunakan untuk membuat media pembelajaran ini. Di sini saya menggunakan beberapa backdrop gitu ya, yang sudah disesuaikan namanya supaya tidak bingung. Lalu setelah kita menyiapkan backdrop, saya juga menyiapkan sprite yang akan digunakan. Ada start, ada guru, ada maju mundur, ada koin, ada update, dan lain sebagainya. Nah, untuk kodenya sendiri,
kode dari pemrograman ini, saya menggunakan variabel di sini. Variabel yang saya gunakan yaitu eh, skor gitu ya untuk permainan game labirin. Di sini di labirin ini saya menggunakan variabel skor dan juga di soal kuisnya itu saya menggunakan namanya jawaban gitu ya, variabelnya seperti itu. Lalu selain variabel, saya juga menggunakan looping atau pengulangan. Di sini saya menggunakannya forever. Hampir di beberapa slide yang saya gunakan ini, saya menggunakan forever gitu ya. Ini terlihat di sini ada forever, lalu di sini juga ada forever, lalu di sini juga ada forever seperti itu. Setelah itu, saya juga menggunakan eh, percabangan gitu ya. Di sini saya menggunakannya if then dan juga if then else. Seperti itu. Di sini bisa terlihat gitu ya. Saya menggunakan if touching mouse pointer then change size by 40 dikurang size bagi 4. Else change size by 30 dikurang size bagi 4. Di sini juga saya menggunakan if then else. Lalu ada juga yang menggunakan if then. Nah, ini seperti ini saya menggunakan if then seperti itu. Lalu saya juga menggunakan event handling gitu ya. Bisa dilihat dari sini. Sini ada beberapa peristiwa gitu ya. When green flag click, show switch backdrop to cover, terus forever if touching mouse pointer, then switch custom to start 2, else switch custom to start 2. Terus ada lagi when the sprite click, start sound zoom, switch backdrop to instruksi guru, lalu ada when backdrop switch to instruksi guru, hide, dan when backdrop switch to cover show. Lalu ada when green flag click, start sound trim. Nah, di sini selain di sprite itu, di sini juga ada beberapa peristiwa gitu ya di sprite-sprite lainnya. Selain itu, saya juga menggunakan sound. Bisa dilihat di sini ada saya menggunakan zoom, terus di sini saya menggunakan triumph, terus habis itu saya menggunakan uh, silhouette, terus ada juga wood trap dan lain sebagainya. Selain itu juga saya menggunakan sensing. Di sini saya menggunakan touching mouse pointer, lalu saya menggunakan key space preset, lalu saya menggunakan touching color juga gitu ya. Lalu ada juga operator gitu ya, saya menggunakan operator untuk change size ini. Seperti ini. Lalu saya juga menggunakan looks gitu ya. Saya menggunakan say ini untuk instruksi dari gurunya. Nah, ini saya menggunakan looks. Lalu saya juga menggunakan motion untuk permainan game labirin. Sini saya menggunakan motion go to X, terus point in direction, change X by 7, change X by minus 7, change Y by 7, change Y by minus 7. Nah, mungkin itu penjelasan singkat gitu ya, gimana cara saya membuat media pembelajaran ini. Semoga media pembelajaran yang saya buat dan materinya bisa bermanfaat dan berguna ke depannya. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.